Kabinet Darurat merupakan Kabinet Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau disingkat PDRI, yang pada saat itu merupakan pemerintahan dalam pengasingan. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden yang merangkap Perdana Menteri Muhammad Hatta ditangkap oleh Belanda. Kabinet ini dibentuk di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, setelah terjadinya agresi militer Belanda II. Ketika ibu kota Yogyakarta direbut dan sebagian besar anggota kabinet sengaja ditangkap untuk memancing simpati dari luar negeri. Kabinet darurat berjalan dari 19 Desember 1948 dan berakhir pada 13 Juli 1949. Ketika mandat pemerintah dikembalikan kepada Kabinet Hatta I, pimpinan kabinet. Pada 19 Desember 1948, sebuah pertemuan diadakan di Bukit Tinggi. Di antara yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Syarifuddin Teku Muhammad Hasan atau Komisioner Pemerintah Pusat untuk Daerah Sumatera, Kolonel Hidayat atau Komando-Komando Sumatera, dan beberapa pejabat sipil dan militer lainnya. Pertemuan tersebut membentuk adanya pemerintahan darurat untuk menggantikan sementara pemerintahan negara yang tidak berjalan akibat ditangkapnya Soekarno, Hatta, dan beberapa anggota kabinet. 3 posisi dalam kabinet darurat dijabat oleh pejabat yang tidak hadir di Bukit Tinggi. Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya di Jawa, Menteri Luar Negeri A. Maramis yang sedang berada di India, dan Kolonel Ahmad Nasution, Komandan Teritorial Jawa pada 14 Maret 1949. Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI mengirimkan sebuah telegram kepada para pemimpin di Jawa yang mengajukan terlibatnya para menteri yang masih aktif di Jawa. Setelah beberapa diskusi melalui radiogram, kabinet dirombak pada susunan kabinet baru diumumkan pada 31 Maret 1949 bawah tekanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat serta berlanjutnya perang gerilya dari pasukan Republik Belanda pada akhirnya menyetujui gencatan senjata. Pada Januari 1949, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta pemerintahan Republik dibebaskan dan kedaulatan diberikan kepada Indonesia pada 1 Juli 1950. Amerika Serikat mendukung pemerintahan tersebut dengan mengancam akan menarik kembali bantuan rekonstruksi vital dari Belanda. Pada 7 Mei, Belanda setuju untuk membebaskan Soekarno dan Hatta yang akan memerintahkan gencatan senjata kembalinya ke Yogyakarta. Pada 6 Juli, Soekarno, Hatta, dan para pemimpin Republik kembali ke Yogyakarta, diikuti oleh Kabinet PDRI. Dalam sebuah pertemuan pada 13 Juli yang diketahui oleh Hatta, Syarifuddin melaporkan kepada Soekarno seluruh aktivitas kabinet darurat selama masa penahanan Soekarno. Ia kemudian mengembalikan mandat kepada Soekarno yang membubarkan kabinet darurat serta secara otomatis mengembalikan mandat kepada Kabinet Hatta yang sebelumnya tidak dibubarkan secara resmi.